Takut adalah pondasi ibadah. Salah satu pilar pokok dalam beribadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menggabungkan tiga hal, yaitu perasaan cinta, takut dan harap secara bersamaan. Tidak boleh dengan salah satunya saja. Pertama, cinta. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah firman Allah, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah 24. Kedua, takut. Di antara dalilnya adalah firman Allah ketika menyebutkan ciri orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhan mereka, sedang mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat. Quran Surat Al-Anbiya 49. Ketiga, harap. Di antara dalilnya yaitu firman Allah dalam hadits qudsi. Allah berfirman, "Wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka niscaya akan aku ampuni dosa-dosamu dan aku tidak akan mempedulikannya. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit kemudian engkau meminta ampunanku, maka aku akan ampuni dan aku tidak peduli." Hadis riwayat Tirmizi 3463. Takut harus wasat. Pertengahan. Takut yang terpuji adalah pertengahan antara gulu dan meremehkan, dan patokannya adalah takut yang dapat menghalangi dari hal-hal yang diharamkan Allah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, takut kepada Allah bertingkat-tingkat. Di antara manusia ada yang gulu dalam takutnya, di antara mereka ada pula yang meremehkan, dan di antara mereka juga ada yang adil, pertengahan. Khauf yang adil adalah khauf yang dapat menghalangi dari hal-hal yang diharamkan Allah. Apabila lebih dari itu maka akan mengantarkanmu kepada keputusan asaan dari rahmat Allah. Di antara manusia apa juga yang meremehkan dalam hal khaufnya sehingga tidak bisa menghalanginya dari sesuatu yang dilarang Allah. Al-Qaulul Mufid 2/67. Macam-macam takut. Takut ada beberapa macam. Pertama, takut dalam bentuk ibadah, penghinaan diri, pengagungan serta tunduk. Takut ini disebut juga dengan khauf sir. Takut yang jenis ini harus ditujukan untuk Allah. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dalam hal ini maka dia terjatuh pada syirik besar. Seperti seorang yang takut kepada berhala atau orang-orang yang sudah meninggal atau kepada orang-orang yang anggap wali yang diyakini bisa memberi manfaat atau mudarat. Kedua, takut tabiat. Pada asalnya takut ini hukumnya mubah, karena para nabi saja memiliki rasa takut seperti ini. Allah berfirman tentang Nabi Musa, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Quran Surat Al-Qasas 21. Allah juga berfirman menghikayatkan ucapan Nabi Musa. Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Quran Surat Al-Qasas 33. Akan tetapi, apabila takut ini menyebabkan seorang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram, maka hukumnya haram. Seperti seorang takut terhadap sesuatu yang tidak akan memberikan pengaruh kepadanya kemudian menyebabkan dia meninggalkan salat berjamaah. Lihat Al-Qaulul Mufid 2/68. Takut yang berlebihan adalah senjata setan. Menakut-nakuti manusia adalah salah satu makar setan, agar manusia itu jatuh ke dalam perangkapnya. Di antara hal yang dijadikan bahan untuk menakut-nakuti manusia adalah 1. Takut mati. Allah berfirman, sesungguhnya mereka itu tiada lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik.
Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku saja, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran 175, 2. Takut miskin. Allah berfirman, syaitan menjanjikan, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir, sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas, karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 268, Allah berfirman, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Quran Surat Al-Isra 31, meninggalkan dakwah karena takut manusia adalah syirik. Di antara takut yang tercela adalah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar karena takut terhadap manusia, baik tindakan mereka ataupun lisan mereka. Ini hukumnya haram dan termasuk syirik kecil. Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah mengatakan, seorang yang meninggalkan kewajiban dakwah, amar ma'ruf dan nahi mungkar karena takut dengan manusia, nanti mereka akan menyakiti, mempersulit, menghukumnya, sehingga dia pun meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dakwah serta menyampaikan kebenaran karena takut dengan manusia, maka ini syirik kecil dan haram. Disebutkan dalam sebuah hadits, 2 Allah akan menghisap hamba di hari kiamat. Kenapa engkau tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar? Dia menjawab, wahai Rabb, karena takut terhadap manusia. Maka Allah berfirman, akulah yang lebih berhak engkau takutkan. Namun yang kita maksud di sini, orang yang sanggup beramar ma'ruf dan nahi mungkar serta dakwah. Adapun jika seorang tidak punya kesanggupan maka diberi uzur, i'anatul mustafid. 2/68, jangan pedulikan kata orang, Allah lah yang berhak untuk kita takutkan. Lakukan perintah dan tinggalkan larangannya. Adapun kata orang tidak perlu digubris. Perhatikanlah firman Allah berikut, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Qs. Al-Ahzab 37, disebutkan oleh para ahli tafsir bahwa Allah sudah memberitahu bahwa yang akan menikahi Zainab setelah dicerai oleh Zaid adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dengan hikmah yang agung, yaitu untuk mematahkan keyakinan orang-orang jahiliyah yang mengharamkan menikahi bekas istri anak angkat. Yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah reaksi orang-orang, karena mereka menganggap tabu hal ini. Oleh karena itu Allah menegur beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kisah ini pelajaran penting bagi kita, yaitu tidak boleh takut dari ucapan manusia dan buah bibir mereka. Cukup kita berusaha mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah dengan cara hikmah, adapun tanggapan manusia tidak perlu digubris. Memang benar kita diperintahkan untuk menjaga harga diri agar tidak menjadi buah bibir orang-orang, dalilnya yaitu hadits dari Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan itikaf, aku datang menemui beliau di malam hari. Lalu aku berbincang-bincang sejenak dengan beliau, kemudian aku berdiri hendak pulang, beliau juga ikut berdiri bersamaku untuk mengantarku. Saat itu Safiyah tinggal di rumah Usamah bin Zaid. Ketika kami sedang berjalan berdua, ada dua orang laki-laki dari kaum Anshar yang lewat, dan tatkala melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keduanya bergegas.
Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian tenang saja. Sungguh wanita ini adalah Sofiyah binti Huyai. Maka keduanya berkata, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setan berjalan lewat aliran darah manusia dan aku khawatir ia memasukkan perkara yang buruk pada hati kalian berdua. Atau memasukkan sesuatu. Hr. Bukhari 3281, Muslim 2175. Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullah berkata, di antara faidah dari hadits ini bahwasanya seorang harus menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengarahkan kepada tuduhan, agar orang lain tidak berprasangka buruk kepadanya padahal dia berlepas diri dari hal itu. Dengan kata lain hendaknya dia menjaga diri dari sebab yang akan mendatangkan tuduhan buruk. Taisir Al-Alam 355. Namun, di satu sisi kita harus sadar bahwa bibir orang-orang itu terlalu subur, sehingga ia akan tetap berbuah meskipun tidak disiram dan dipupuk. Kita menginginkan semua manusia ridha, maka itu adalah hal yang mustahil. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, mendapatkan keridaan seluruh manusia adalah sebuah tujuan yang takkan mungkin digapai. Tidak ada jalan untuk selamat dari mereka. Cukuplah bagimu untuk menekuni hal-hal yang bermanfaat untukmu. Syiar Alamin Nubala 10/89. Jangankan perbuatan kita, perbuatan Allah saja pasti ada yang tidak suka. Hujan misalnya, ada orang yang bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah, tapi ada juga orang-orang yang tidak suka, tidak ridha sehingga mengatakan hujan lagi, hujan lagi. Ingat, kita ini hidup untuk Allah bukan untuk orang, apalagi untuk kata orang. Yang dicari dan diusahakan adalah ridha Allah bukan ridha orang-orang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mencari keridaan Allah sekalipun beresiko mendatangkan kebencian manusia, niscaya Allah akan membebaskan dia dari ketergantungan kepada manusia. Dan barang siapa mencari keridaan manusia dengan melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, niscaya Allah akan menjadikannya selalu tergantung kepada manusia. Hr. Tirmizi 2414, Sahih Targhib wa Tarhib 2250. Oleh sebab itu, kalau kita masih takut dengan kata orang, maka selamanya kita akan bergantung pada kata orang itu. Kemudian mati dan celaka, berjumpa dengan kemurkaan Allah. Karena kita tidak mau menuruti perintahnya lantaran kata orang tadi. Lantas baru kemudian menyesal, tapi sesal kemudian apalah guna. Terima kasih, jangan lupa klik like, subscribe and share.